Anuku itu perkataanku. Oh ya. Yang disebut sebagai orang mukmin hanyalah alladzina, orang yang amanu, mereka beriman kepada Allah wa rasuli dan rasulnya, wa idza kanu, dan apabila mereka berada ma'ahu, bersama-sama dengannya, dengan dia Nabi Muhammad yang dimaksud, ala amrin, dalam suatu urusan jami' bersama, lam yazhabu, maka mereka tidak meninggalkan hatta yasta'zib, sebelum meminta izin kepadanya. Terus innal ladina, sungguh orang-orang yang yasta'zanunaka meminta izin kepadamu, ulaika, mereka itulah alladzina yu'minuna, orang-orang yang beriman billahi wa rasuli, kepada Allah dan rasulnya. Fa idza sta'zanuka li ba'dhi sya'nihim, maka apabila mereka meminta izin kepadamu li ba'dhi sya'nihim, karena suatu keperluan, fa'dzan, maka berikanlah izin, liman, kepada siapa yang syi'ta, engkau kehendaki, minhum, di antara mereka, wastaghfir, dan memohonkanlah ampunan, lahumullah, untuk mereka, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurur ar-rahim, pengampun, penyayang. Pak Joko kemari Pak dia. Gila-gila nih. Taruhnya saya bukan gila. Nyaman teh. Hada irsyadun minallahi li'ibadihil mu'minin. Kata beliau, pengarang kitab ini, boleh mengatakan ini adalah pengajaran dari Allah kepada hambanya yang beriman. Jadi pengajaran Tuhan itu adalah ayat ini. Jadi dengan ayat ini kita diajari oleh Allah bahwa bagaimana kita harus bersikap, beradab di depan Nabi, di depan pewarisnya para Nabi, yaitu depan para ulama, di depan guru-guru, di depan orang yang lebih tua daripada kita. Ini pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Annahum, bahwasanya mereka orang-orang yang beriman itu, idza kanu ma'ar rasuli, kalau mereka bersama Rasulullah, kalau mereka sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala amrin jami'in, pada satu masalah, satu perkara yang dirapatkan atau mereka sedang bersama-sama di situ membahasnya. An yakunu fihi jami'an, agar mereka semuanya hadir di tempat itu. Tidak boleh tidak hadir. Jadi kalau sedang rapat, para sahabat itu kalau sedang rapat dengan Rasulullah, itu tidak boleh ada yang alfah. Tidak boleh ada yang tidak hadir. Apalagi dia minta izin. Nah, nanti disebutkan di sini. Kal jihadi wal musyawarati, seperti halnya ketika Nabi menjelaskan tentang masalah jihad, bagaimana kita nanti strateginya, bagaimana nanti siapa yang jadi ini, siapa yang jadi itu, siapa yang memegang ini, siapa yang memegang itu. Begitu pula dalam hal musyawarah, ini tidak boleh alfah sahabat, tidak boleh tidak hadir, harus hadir, ya. Wa nahwi dzalika minal umuri allati yashtariku fiha almu'minun, atau yang semisal dengan itu yang mengharuskan kaum muslimin hadir di situ. Jadi ketika rapat tidak boleh tidak hadir. Fa innal maslahata, karena sesungguhnya kemaslahatan itu, taqtadi ijtima'uhum alaihi, ketika membahas satu masalah yang itu menyangkut kemaslahatan banyak orang, itu membutuhkan kehadiran mereka. Ya, itu membutuhkan kehadiran mereka. Jadi kalau kita pimpinan ingin bermusyawarah membahas satu masalah yang besar, maka itu dibutuhkan banyak orang. Harus ada orang, misalnya
bawahan kita itu harus dihadirkan, dan mereka tidak boleh alfa. Tidak boleh kemudian, apalagi kita yang mengatakan kamu jangan hadir nanti ada rapat. Apalagi kita tidak mengundangnya, harus mengundangnya. Begitu adab para sahabat kepada Nabi SAW, dan itu ajaran Allah kepada para sahabat. Wa adamu tafarruqihim, dan tidak boleh tafarruq. Tafarruq itu meninggalkan jamaah. Tafarruq itu memisahkan diri dari jamaah, tidak boleh. Ya, tidak boleh juga memisahkan diri kalau dalam keadaan rapat. Fal mu'minu billahi wa rasulihi haqqan, maka beriman kepada Allah dan Rasulnya itu benar-benar diperhatikan. Perhatikan hal-hal seperti ini. La yadhhabu li amrin minal umuri, tidak boleh pergi dengan satu urusan. La yarji'u li ahlihi, tidak boleh juga kembali ke keluarganya. Misalnya ketika rapat dia bilang, aduh ada anakku di sana, aduh ada istriku di sana, aduh begini, saya minta izin, tidak boleh. Wala yadhhabu li ba'dil hawaiji allati yashuddu biha anhum, dan tidak boleh juga pergi untuk keperluan yang yashuddu biha anhum. Apa itu yashuddu? Apa itu yashuddu? Menjadikan sesuatu itu menjadi tidak beraturan, menjadi tidak normal lagi. Ya, jadi jangan sampai dia minta izin untuk keperluan-keperluan yang menyebabkan musyawarah tadi itu menjadi tidak normal lagi, menjadi tidak semestinya lagi. Tidak boleh seperti itu. Misalnya kita lagi rapat, kemudian kita punya hajat-hajat yang tidak penting, kemudian kita meninggalkan rapat itu. Dengan dengan ditinggalkannya rapat yang tadi, apa yang kita lakukan itu menyebabkan rapat yang tadi itu tidak normal lagi, tidak baik lagi. Itu dilarang. Jangan sampai seperti itu. Ya. Kemudian illa biidnin min rasuli au naibihi min ba'dihi, kecuali dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat, bukan cuma Rasulullah sekarang sudah tidak ada. Kata beliau, au naibihi, atau wakilnya atau penggantinya, orang-orang setelahnya. Misalnya dulu ada khulafaur rasyidin yang 4, ya, itu harus ditaati. Atau mereka sudah tidak ada sekarang, sudah tidak ada yang ada sekarang. Ada pengganti mereka, al-anbiya al-ulama warasatul anbiya. Para nabi itu adalah pewarisnya, para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan dinar, tidak pula dirham. Wa innama warrathu al-ilma. Mereka sesungguhnya hanya mewarisi ilmu. Faman akhadhahu, atau faman akhadha minhu, siapa yang mengambil warisan itu, akhadha bihadzin wafirin, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang menyebabkan dia beruntung banyak. Sungguh dia telah mengambil keuntungan yang banyak. Jadi bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naibihi juga, naibnya Rasulullah, penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, min ba'dihi, setelah mereka, setelah Rasulullah, setelah khulafaur rasyidin. Faja'ala mujibul imani adam adz-dhahabi illa biidnin, maka kewajiban iman itu adalah mentiadakan pergi kecuali dengan izin. Jadi keimanan itu membuat kita tidak pergi dalam keadaan rapat. Keimanan itu membuat kita tidak minta izin dengan sesuatu yang sepele ketika dalam keadaan rapat.
illa biizni, kecuali dengan izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi wa idza kanu ma'ahu ala amrin lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Mereka tidak pergi kecuali ada izin. Itulah orang yang beriman. Iman itu melarang mereka untuk melakukan izin kecuali dengan darurat, atau melarang mereka untuk melakukan sesuatu yang membuat rapat tadi menjadi tidak normal kecuali dengan izin. Itu iman. Jadi jangan dikatakan ini persoalan sepele. Persoalan kita meninggalkan rapat, persoalan kita meninggalkan perkumpulan dengan ketika membahas sesuatu yang penting, itu bukan cuma persoalan kita yang pergi. Itu bukan cuma persoalan pribadi, tapi itu persoalan keimanan. Keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya hanyalah mereka yang ketika idza kanu ma'ahu, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Mereka tidak pergi kecuali ada izin. Ini masalah keimanan. Ini masalah keimanan. Wa madhihim ala fi'lihim hadha. Apa itu wa madhihim ala fi'lihim hadha? Dan bentuk penghargaan mereka terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi izin itu adalah bentuk kita menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Izin itu adalah bentuk kita menghargai pengganti Rasulullah. Jadi kalau kita ada keperluan memang darurat benar-benar, kita minta izin kepada ketua, dan itu adalah bentuk kita menghormati ketua. Itu yang dimaksud dengan wa madhihim ala fi'lihim hadha. Wa adabihim ma'a rasulihi wa waliyil amri minhum, dan itu adalah adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cuma Rasulullah, wa waliyil amri, dan itu juga adab bagi ketua-ketua kita. Waliyu amri itu adalah pemerintah. Ya, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ikutilah Allah, ikutilah Rasul, dan para ulil amr, para pemerintah. Tapi pemerintah yang mengikuti Allah dan Rasulnya. Karena itu ketika mengatakan pemerintah tidak didahului dengan ati'. Jadi itu adalah adab mereka. Wa adabihim ma'ar rasuli wa waliyil amri minhum, dan itu adalah adab mereka kepada Rasulullah dan pemerintah mereka. Faqala, maka itu Allah mengatakan, innal ladzina yasta'dzinunaka, sesungguhnya orang-orang yang meminta izin kepadamu, ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, mereka itulah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi izin, masalah izin saja itu itu adalah persoalan keimanan, bukan persoalan yang biasa. Izin dalam hal yang darurat ketika rapat, itu bukan masalah yang sepele, tapi itu masalah keimanan. Ya, masalah keimanan itu menyangkut tentang adab kita kepada pemimpin kita, adab kita kepada orang yang lebih dewasa dengan kita, adab kita kepada guru-guru kita, adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan wa adabihim ma'ar rasuli wa waliyil amri minhum faqala. Itu adalah adab. Makanya Allah mengatakan innal ladzina yasta'dzinunaka, orang yang minta izin kepadamu, ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulih, itulah mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Walakin hal yu'dzan lahum amla, akan tetapi diizinkan atau tidak, ini persoalan lain. Persoalan minta izin boleh kalau ada darurat, tapi persoalan diizinkannya atau tidak, nanti ada dua para ulama, ada dua syarat para ulama itu. Ya, yang pertama adalah, syaratnya yang pertama adalah an yakuna li sya'nin min syu'unihin, agar
alasan mereka itu menyangkut tentang permasalahan yang dibahas. Jadi kalau kita membahas tentang keuangan ya dalam satu organisasi pesantren misalnya, itu jangan minta izin kecuali izinnya itu adalah menyangkut tentang keuangan. Izinnya itu menyangkut bersangkutan dengan atau berkaitan dengan apa yang kita bahas dalam rapat. Tidak boleh keluar dari situ. Itu izin yang dikabulkan, itu izin yang diterima. Tidak ada izin kecuali seperti itu. Itu yang pertama. Atau wasyaglin min ashghalihim, atau kesibukannya itu yang membuat dia minta izin adalah kesibukan yang berkaitan atau yang mempunyai kaitan dengan apa yang dirapatkan. Fa amma, adapun man yasta'dzinu min ghairi udhrin fala yu'dzan lahu. Adapun orang yang tidak ya, adapun orang yang meminta izin, fa amma man yasta'dzinu min ghairi udhrin, tanpa uzur, fala yu'dzan lahu, itu tidak diizinkan. Ini adab-adab kita melakukan rapat. Ya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah an yasha'a al-idhnu lahu fataqtadhihi al-maslahah. Agar izinnya itu menyangkut atau memiliki maslahat. Jadi kalau izinnya memiliki maslahat, boleh diizinkan. Min duni madarratin, tanpa ada madarat. Tanpa ada madarat. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza ista'dzanuka li ba'di sya'nihim fa'dzan liman syi'ta minhum. Kalau ada yang minta izin kepadamu wahai Muhammad, li ba'di sya'nihim, karena sebagian urusan-urusan mereka, fa'dzan, berikanlah izin, liman syi'ta minhum, bagi orang yang engkau kehendaki. Ini ada pembahasan khusus di sini. Kenapa ada liman syi'ta minhum, bagi orang yang engkau kehendaki? Ya. Fa idza kana lahu 'udhrun, kata beliau pengarang kitab ini, fa idza kana lahu 'udhrun wasta'dzana, kalau dia punya uzur dan minta izin. Fa in kana fi qu'udihi wa 'adami dhihabihi maslahah bi ra'yihi, kalau dengan duduknya dia di situ, tidak minta izinnya dia di situ, ya, atau tidak perginya dia di situ, ya, wa adami dhihabihi, atau dia tinggalnya dia di situ, tidak perginya dia di situ, itu membawa maslahat bi ra'yihi, dengan pandangan Rasulullah. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, oh ini tidak boleh jadi izinkan karena tidak ada maslahat na bawa ini, izinnya ini tidak membawa maslahat, maka jangan diizinkan. Jadi yang melihat bahwa dia minta izin adalah kemaslahatan, itu siapa yang melihat, siapa yang mengetahui? Ketuanya, pimpinannya. Kalau kita di pondok misalnya pak kiainya yang memimpin rapat itu, ya. Wa nahwi dzalika, atau yang semisal dengan itu, ya, yang semisal dengan itu, lam yu'dzan lahu, itu tidak diperkenankan untuk diberi izin. Kalau duduknya dia, tidak perginya dia, itu lebih baik, maka tidak usah diizinkan. Seperti itu ya. Wa ma'a hadza idza ista'dzana, bersamaan dengan itu, kalau meminta izin, wa udzina lahu, dan diizinkan dengan persyaratan tadi, ya. Kalau dia minta izin dan diizinkan dengan persyaratan tadi, amarallahu rasulahu an yastaghfira lah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasulnya, dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk meminta ampunkan kepada untuk mereka, diminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beristighfar untuk mereka kalau dia minta izin dan sudah memenuhi persyaratan tadi. Kenapa disuruh beristighfar? Karena jangan sampai izinnya itu ditambah-tambah. Misalnya dia minta izin pergi beli paku, tapi ternyata dia bukan cuma beli paku. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfarlah untuk mereka.
Ada yang disuruh, ada yang minta izin beli mie. Ternyata yang dia beli bukan cuma mie. Nah, maka istighfar untuk mereka. Tapi ingat, kalau persyaratan tadi sudah terpenuhi. Jadi seperti itu. Walihada qala subhanahu wa ta'ala, karena itu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wastaghfir lahumullah, minta ampunkanlah mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha ghafur, maha rahim. Nanti ada pembahasan sendiri tentang apa itu ghafur, apa itu rahim. Wastaghfir lahumullah, ay yastaghfir lahum adz-dzunuba wa yarhamhum bi an yujawwiza lahum al-istidhan ma'al udhri. Minta ampunkan mereka karena engkau sudah memberikan izin kepada mereka sesuai dengan uzur-uzurnya. Kata pengarang kitab ini, beliau melanjutkan, wasayujazihim ala dzalika atammal jaza. Yang demikian itu akan mendapatkan pahala dengan pahala yang sempurna. Walihada tawa'adahum biqaulihi, di ayat selanjutnya ini tolong. Walihada tawa'adahum biqaulihi, maka demikian itu kata pengarang kitab, tawa'adahum. Tawa'ada itu ada wa'dun. Apa itu wa'dun? Wa'dun itu adalah perjanjian. Tawa'ada, janji. Tawa'ada itu adalah perjanjian perjanjian yang mengandung mengandung ancaman. Misalnya kalau kamu tidak kerjakan ini, nanti kau masuk neraka. Itu namanya tawa'ada atau wa'dun, dari kata-kata wa'dun, wa'ada, janji. Wa'ada itu adalah janji yang mempunyai atau yang mengandung ancaman. Mengandung ancaman. Itu namanya wa'ada. Pengarang mengatakan walihada tawa'adahum biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian mereka diberikan janji yang mengandung ancaman dengan perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhir alladzina yukhalifuna, bukan falyahdhir, falyahdhar alladzina yukhalifuna an amrihi. Berikan peringatan bagi orang-orang yang yukhalifuna an amrihi, yang menyalahi perkaranya, menyalahi menyalahi urusannya. Kedengarannya suaraku? Itu mati anunya itu. Kedengarannya suaraku? Kedengaran, Ji. Ya. Minum anak kuan. Kumut. Tawa'adnya, apa itu janji yang mengandung ancaman itu apa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, falyahdhar, berikan ihdar kepada mereka, berikan ancaman. Makanya istilah-istilah apa itu? Tahdzir. Tahdzir itu artinya memperingati seseorang untuk tidak mengikuti seseorang. Itu namanya tahdzir. Kita sering mendengar tahdzir. Misalnya kita mendengarkan itu, ustaz ini ditahdzir, ustaz ini ditahdzir. Itu artinya peringatan kepada seseorang untuk tidak mengikuti seseorang. Bismillah. Itu tahdzir. Pelan-pelan kau minum. Makanya kata Allah, falyahdhar, berikan peringatan. Alladzina yukhalifuna an amrihim, orang-orang yang mereka yukhalif, melanggar perkara mereka, melanggar urusan mereka. Tadinya izinnya mau ke WC misalnya, ternyata izinnya pergi merokok.
Falyahdhir, berikan teguran, berikan ancaman. Dia misalnya izinnya ke benteng pergi bayar utang di Meeng, tapi ternyata bukan cuma bayar utang. tapi ternyata bukan cuma bayar utang, maka falyahdhir, berikan peringatan. Kenapa seberat ini, Polong? Ini karena ini perkara agama. Minta izin. Betul. Kalau darurat kan darurat. Ya, tidak mau kalau darurat. Artinya kan begini loh. Ya. Tidak semua kan bisa dijelaskan. Makanya yang menyangkut yang lebih ini, tapi yang lebih darurat itu tidak dijelaskan karena kalau daruratnya itu menyangkut nyawa. Iya. Oke, paham gitu. Ad-daruratu. Saya ini termasuk falyahdhir nih. Ad-daruratu tubihul mahdzur, tidak apa-apa. Darurat itu membatalkan. Tidak jadi dapat dosa kalau begitu. Ya. Falyahdhiril ladzina yukhalifuna an amrihim, atau kata pengarangnya alladzina yadhhabuna ila ba'di syu'unihim an amrillahi wa rasuli. Orang yang pergi tadi minta izin itu ternyata perginya bukan sesuai dengan izinnya, ya, tapi mereka izinnya kepada yang lain, malah meninggalkan Allah dan Rasulnya, ya. Jadi yang dimaksud dengan yukhalifuna an amrihim yaitu adalah yadhhabuna ila ba'di syu'unihim an amrillahi wa rasuli, ya. Mereka malah pergi ke sebagian urusan pribadinya dengan meninggalkan perkara Allah dan Rasulnya. Fakaifa biman lam yadhhab ila sya'ni, fakaifa biman lam yadhhab ila sya'nin min syu'unihi. Subhanallah. Bagaimana, kata pengarang ini, lalu bagaimana orang-orang yang sama sekali tidak pergi untuk melaksanakan apa yang dia izinkan tadi. Ini bahaya juga, Polong, ini harus diperhatikan juga. Kata pengarangnya, bagaimana kalau andai kata dia minta izin, kemudian dia diizinkan dengan persyaratan tadi, dia diizinkan, kemudian dia melanggar dari izinnya, betul dia melaksanakan apa yang dia izinkan itu sesuai dengan izinnya, tapi dia menambah-nambah, itu saja diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakaifa fakaifa biman lam yadhhab ila sya'nin min syu'unihi. Lalu bagaimana orang yang benar-benar tidak berangkat, ji? Dia minta izin beli mie tapi ternyata tidak beli mie, ji. Dia pergi minta izin ke Meeng bayar utang tapi ternyata tidak bayar utang, ji. Dia pergi ke Jawa bersekolah tapi tidak bersekolah di sana, pergi di warnet. Dia pergi ke Kudus menghafal Quran, izinnya seperti itu, tapi ternyata di sana berwarnet Cina bikin. Ini bahaya. Itu yang dikatakan fakaifa biman lam yadhhab ila sya'nin. Misalnya kita izin seperti itu, menjalankan yang diizinkan tapi menambah-nambah tanpa adanya izin lagi, itu saja dihukum, apalagi yang tidak izin sama sekali. Atau yang izin tapi tidak melaksanakan izinnya. Tidak sama sekali melaksanakan. Kenapa ini diancam lebih? Untuk mendapati permohonan maaf itu kan kita pertama meminta tobat sama Allah, terus meminta lagi sama pimpinan yang kita izini tadi itu. Atau gimana? Atau cukup sama Allah saja? Gimana? Kan misalnya gini, saya izin sama antum. Sebenarnya banyak keperluan yang saya harus penuhi keperluan itu, tapi saya cuma mengucapkan satu izin. Dan izin yang satu itu yang membuat saya diberikan izin. Apakah keperluan yang lain itu saya mintakan izin lagi? Iya. Supaya saya tidak dihukum. Iya, begitu, Polong. Itu namanya orang adil. Begitu, Polong. Makanya kalau kita misalnya diundang oleh satu acara itu, satu acara makan-makan misalnya, kita diundang ke sana,
kemudian kita yang dia sebenarnya diundang kita sendiri, tapi kita membawa teman-teman, maka teman-teman itu tidak mempunyai hak untuk makan karena dia tidak mempunyai izin. Sampai segitunya belum. Misalnya kau diundang, saya misalnya itu menikah. Wah, ngeri tidak? Saya menikah. Amin. Terus saya undang kamu. Kuundang kau sendiri ya, kau undang kau sendiri ji. Tidak kuundang ji istrimu, tidak kuundang ji adekmu, kakakmu, tidak ji kuundang. Tapi kau datang dengan membawa istri dan keluargamu, maka istri dan keluargamu tidak mempunyai hak untuk makan. Kau ji yang punya hak. Dan ketika mereka makan gimana? Berdosa. Harus diminta kehalalan dari makanan tersebut. Betul, sampai para ulama membahas seperti itu. Wih, ngeri juga nih. Ini karena masalah agama, kalau masalah agama semua punya aturan. Berarti di mana dong untuk tidak membebani gitu? Itu kan termasuk beban yang berat kalau begitu. Tinggal minta izin, tinggal minta halalnya, tinggal minta izin. Kecil sih sebenarnya. Itu kecil kalau tidak malu gitu. Nah, itu sudah kebiasaan di Indonesia. Makanya ketika Rasulullah kan sekarang itu kan termasuk adat istiadat yang turun temurun lah. Kalau kita diselahirkan apa nih? Ya menolak. Ya itu betul itu. Itu namanya di fikih itu disebutnya dengan uruf. Uruf itu kebiasaan yang sudah berlaku. Misalnya kalau kita disuruh makan mie tuna, kalau lapar kau makan moko. Kalau itu kata-kata itu sudah memberi syarat kepada kita dan keluarga kita untuk makan, maka boleh lagi kita makan tanpa minta izin. Di hari kedua, hari ketiga sudah boleh kita makan karena kita sudah ada izin di pertama tadi. Nah, nanti kan gini, misalnya kita datang ke kondangan misalnya, kan antum menikah ini, amin. Kan menikah ketong, dan antum mengundang anak. Saya datang bersama keluarga, rombongan. Itu kan pasti ada pelayan-pelayan, masuk, makan pak, makan ibu, makan. Nah, itu kan sudah dapat izin, ya enggak? Itu pembahasan sendiri Polo, nanti dibahas itu. Kita membahas tentang ini dulu. Jangan terlalu kesana dulu. Itu kesana itu luar biasa nanti. Rasulullah itu pernah ditanya oleh anaknya beliau, Fatimah. Fatimah itu istrinya Ali bin Abi Thalib. Punya anak Hasan dengan Husain. Ya. Jadi beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa wanita pertama yang masuk surga?" Siapa sebenarnya ya Rasulullah wanita pertama yang masuk surga? Jadi siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali masuk surga adalah wanita yang pertama masuk surga adalah Sayyidah Sarah. Sarah yang siapa? istrinya Nabi Ibrahim. Bilal. Istrinya Bilal. Fatimah yang ketika itu kaget dengan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kemudian besoknya mendatangi istri Bilal. Apa yang menyebabkan dia pertama masuk surga? Itu orang-orang dulu seperti itu pelong. Jadi kalau ada orang yang luar biasa, itu mereka mendatangi orang itu. Apa sebenarnya keistimewaannya? Seperti itu dulu. Nah, jadi Fatimah beliau mendatangi Sarah. Kemudian bertanya, kemudian datang, kemudian salam, assalamualaikum. Wahai Sarah, bolehkah aku masuk rumah? Kata Sarah, siapa yang datang? Saya Fatimah, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah aku masuk? Kata Sarah, jangan dulu masuk wahai Fatimah, karena suamiku belum datang. Beliau tidak mengizinkan seorang pun
seorang pun yang datang kecuali dengan izinnya. Kata beliau seperti itu. Besoklah kau datang ke sini. Mungkin besok saya bisa minta izin kepada suami saya agar kau bisa masuk ke dalam rumah. Pulanglah ini Fatimah. Pulang Fatimah, besoknya datang. Datang Fatimah, Assalamualaikum. Bolehkah saya masuk? Kata Sarah, siapa yang datang? Fatimah. Kata Fatimah, bolehkah saya masuk? Boleh, saya sudah izinkan engkau tadi malam kepada suami saya. Tapi siapa teman kau datang, Fatimah? Fatimah mengatakan, saya sama Hasan. Kata Sarah, aduh tidak bisa. Tidak bisa. Izinku sama suamiku adalah engkau yang diizinkan masuk ke rumah. Bukan dengan yang lain. Kau boleh masuk, tapi Hasan tidak boleh. Padahal ini cucu Nabi SAW. Ini anak Nabi SAW. Tapi Sarah mengatakan, yang saya minta izinkan kepada suamiku adalah engkau wahai Fatimah, bukan Hasan. Kau boleh masuk, tapi Hasan tidak boleh masuk. Mungkin besok kau boleh masuk berdua. Hasan juga boleh masuk, engkau juga boleh masuk. Insya Allah saya akan izinkan kepada suami saya bentar malam. Besoknya mereka datang. Mereka datang, tapi mereka datang 3 orang. Fatimah, Hasan dengan Husain. Kata Sarah, siapa yang datang? Kata Fatimah, saya Fatimah yang datang. Sama siapa? Saya, Hasan dengan Husain. Aduh, tidak boleh masuk. Kata Sarah, tidak boleh masuk. Yang aku izinkan kepada suamiku tadi malam adalah engkau dengan Hasan. Husain tidak boleh masuk. Subhanallah. Akhirnya mereka pulang. Kata Sarah sebelum mereka pulang, mungkin kalian bisa datang, kalian bertiga bisa datang. Insya Allah bentar malam saya akan izin kepada suami saya. Pulanglah mereka bertiga, besoknya datang bertiga. Datang bertiga, barulah mereka bisa masuk. Baru mereka bisa masuk. Pas masuk ke dalam kamar, subhanallah, Fatimah, Hasan dengan Husain melihat benda-benda yang ada dalam kamar. Di antara benda itu adalah cambuk dengan ember yang sudah berisikan air. Kemudian makanan untuk suami, untuk suaminya Sarah, yaitu Bilal. Kemudian tempat tidur. Itu yang dilihat. Tidak ada yang lain. Kata Fatimah, apa ini? Kenapa ada cambuk? Kenapa ada makanan? Kenapa ini sudah siap semua? Ada apa dengan ember ini? Kata beliau, kata Sarah, ini ember, kalau suamiku datang, saya langsung cuci kakinya. Subhanallah, karena lagi bekerja, beliau kuli, bekerja, saya bersihkan kakinya, saya bersihkan badannya. Ini nasi saya sudah siapkan, agar suami saya nanti kalau pulang langsung saja makan. Tidak perlu saya ditanya sudah siap apa belum, langsung makan. Kenapa ada cambuk? Kenapa ada cambuk? Kata Sarah, subhanallah. Kata Sarah, ini cambuk adalah ketika suami saya makan dan ternyata makanan saya tidak enak, maka saya persilahkan suami saya untuk mengambil cambuk, mencambuk saya. Allahu Akbar. Tidak ada seperti ini sekarang. Kita kalau pulang kerja, bagaimana itu? Saudara tunggu di depan pintu. Ini seperti ini. Makanya kata Nabi SAW, inilah wanita yang pertama masuk surga. Lalu bagaimana dengan kasur tadi yang sudah siap? Barangkali suami saya sudah pengen tidur, sudah persilahkan tidur. Kata beliau seperti itu. Subhanallah. Ini pentingnya izin kepada suami. Ini izin, polong izin itu adalah perkara, bukan cuma perkara biasa, tapi ini perkara agama. Paham itu masalah izin, polong? Ya. Oke. Fakaifa biman lam yadhhab ila sya'nin min syu'unihi. Bagaimana kalau orang sudah tidak pergi lagi kepada perkara yang dia izin tadi itu? Ya. Wa innama taraka amrallahi min duni syaghlin lahu.
sesungguhnya itu adalah orang yang meninggalkan perkara Allah tanpa ada kesibukan kepadanya. Artinya kalau orang sudah macam-macam izinnya seperti ini, tapi ternyata dia seperti ini, itu berarti dia sudah meninggalkan perkara Allah dan Rasulnya. Itu pentingnya minta izin dan pentingnya jujur dalam izin. Ya. Kalau mereka seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, an tusibahum fitnatun. Dikhawatirkan mereka akan mendapatkan fitnah. Fitnah ini, kata beliau pengarang kitabnya, syirkun wa syarrun. Fitnah kesyirikan dan fitnah keburukan. Subhanallah. Sampai batas kesyirikan. Luar biasa ini belum. Itu yang mana antusibahum adzabun alim, ay syirkun wa syarrun, au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ardi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maksudnya miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Ya. Itu adalah malakan wa abidan. Apa yang ada di langit itu adalah para malaikat wal ardi, dan apa yang ada di bumi adalah abidan. Abidan itu pelayang-pelayang. Abid itu makanya budak itu abid, tapi pelayang bagi tuannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya abid, punya budak, punya pelayang. Di antara mereka ada para malaikat. Ya, ada para malaikat. Yatasarrafu fihim bihukmihi al-qadari wa hukmihi syar'i. Jadi ada dua hukum polong yang ditakutkan kalau kita ini masih masalah izin. Kalau kita benar-benar, kalau kita sudah berani mengadakan izin, ada dua hukum yang akan menimpa kita. Ada dua hukuman. Hukuman pertama adalah hukuman qadari. Yang kedua adalah hukuman syar'i. Kalau hukuman syar'i masih baik. Hukuman syar'i itu, kalau kau tidak sholat nanti kau masuk neraka. Kalau kau tidak puasa nanti kau masuk neraka. Kalau kau melakukan ini nanti kamu begini. Itu hukuman syar'i. Tidak mengeluarkan orang dalam keislamannya. Tapi ada hukuman qadari. Hukuman qadari itu ada yang Allah Subhanahu wa taala buat dia beriman di awal, tapi di akhirnya mereka murtad. Ini bahaya. Itu namanya hukuman qadari. Ini juga hukuman juga ini polong. Ada orang yang kehidupannya mereka rajin bersedekah, mereka sholat, mereka tahajud, tapi di akhir kehidupannya dia malah murtad. Berapa banyak seperti itu? Sudah kita ceritakan kemarin polong. Bal'am bin Ba'urah itu adalah ulama besar yang hidup pada zaman Nabi Musa. Tapi karena memperturutkan hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak kami akan angkat dia itu bersama dengan ilmunya. Kalau kami berkehendak kami akan angkat derajatnya itu Bal'am bin Ba'urah. Walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawa. Tapi dia memperturutkan hawa nafsunya. Famathaluhu kamathalil kalb. Permisalan dia adalah seperti anjing. In tahmil alaihi yalhad atau tatruku yalhad. Kamu beri dia makanan, dia tetap menjulurkan lidahnya. Kamu tinggalkan dia, tetap dia menjulurkan lidahnya. Ini bahaya, namanya hukum qadari. Hukum qadari. Bahaya ini pula. Berapa banyak ada tukang azan, setiap hari dia azan, tiba-tiba suatu ketika dia mau azan. Orang dulu kalau mau azan itu di tempat yang tinggi. Tiba di atas, orang itu kemudian menghadap ke bawah. Di bawah ada wanita cantik. Wanita cantik itu kemudian dia turun dari atas, tidak jadi azan.
ke bawah menghampiri perempuan tadi. Dia berkata ke perempuan tadi, "Wahai perempuan, aku menyukaimu." Kata perempuan tadi apa dia bilang? "Tidak bisa, kamu tidak bisa memilikiku." Kenapa tidak bisa? Karena engkau muslim, saya bukan muslim. Lalu bagaimana aku bisa memilikimu? Murtad. Murtad pulong. Tukang azan ini padahal. Dan beliau meninggal. Dia meninggal dalam keadaan murtad. Tahu meninggalnya kapan? Meninggalnya ada ketika mencampuri istrinya. Dia naik ke atas loteng. Loteng apa loten itu? Tiba-tiba dia jatuh. Betul. Baru mau mencampuri istrinya. Tapi dia naik dulu ke loten karena mungkin dia menghadap ke atas, itu rusak atap rumahnya. Dia mau memperbaiki itu. Jatuh, meninggal dunia. Na'udzubillah. Belum sempat mencampuri wanita yang menyebabkan dia murtad. Siapa yang menjamin? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Makanya kita sering meminta. Berapa banyak orang? Banyak sekali orang itu. Ada dulu sahabat yang kemudian menjadi murtad. Sahabat ini yang pernah diutus oleh Umar bin Khattab ke Najasyi, kemudian hijrah, dengan hijrah yang kedua waktu itu, murtad di sana. Kecintaannya kepada khamar, murtad dia. Siapa yang menjamin? Itu namanya hukum qadari. Hukum qadari. Makanya jangan bangga kalau kita sudah misalnya bercadar, kita sudah misalnya tukang azan kita sudah pengajian banyak, tetap minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak menjamin kita untuk kemudian meninggal dalam keadaan itu. Kita terus meminta. Berapa banyak orang-orang yang dulunya hidup dalam keadaan soleh tapi mati dalam keadaan kafir. Subhanallah. Usairim bin Abdul Ashar, Usairim bin Abdul Ashal, namanya Usairim bin Abdul, pakai sod, Usairim. Nah, orang ini adalah orang yang masuk Islamnya itu terlambat. Sudah pernah juga saya ceritakan ini. Belum sempat 24 jam masuk Islam, meninggal. Belum sempat sholat, tapi para sahabat ramai kemudian menyebut namanya sebagai penghuni surga. Subhanallah. Siapa yang menjamin? Ini namanya hukum qadari. Hati-hati tolong. Kalau hukuman syar'i itu masih ada harapan untuk masuk ke dalam surga. Tapi kalau sudah hukum qadari, itu luar biasa. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum", di hadis arba'in ini ada ini di sini hadisnya. Hadis keempat kalau tidak salah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ahadakum la ya'maluna bi'amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'maluna bi'amali ahlin nar fayadkhuluha." Ada di antara kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang beramal dengan amalan penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal. Tapi catatan takdir mendahului dia, ia kemudian melaksanakan amalan-amalan penghuni neraka lalu kemudian mati dalam keadaan itu. Wa inna ahadakum, ada seorang di antara kalian, kata Nabi, la ya'maluna bi'amali ahlin nar, dia melakukan amalan-amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai kemudian antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal. Faya'maluna bi'amali fayasbiqu alaihi alkitab, tapi catatan takdir mendahuluinya, faya'maluna bi'amali ahlil jannah, dia kemudian di akhir hidupnya mengajarkan amalan-amalan penghuni surga, fayadkhuluha, sampai dia masuk ke dalam surga. Siapa yang menjamin? Jangan kira kita hari ini sudah bergulat dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan fikih, dengan agama, kita kemudian faham tentang agama, itu yang kemudian kita meninggal dalam keadaan itu. Jangan merasa bangga dengan itu. Tetap meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut kita, karena hukuman Allah itu ada namanya hukuman qadari.
Itu juga hukuman itu. Subhanallah. Itu namanya hukum qadari. Jadi bihukmihil qadari wa hukmihi syar'i. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad ya'lamu ma antum alaihi. Allah itu tahu keadaan kalian. Jadi qad ya'lamu ma antum alaihi itu artinya apa? Artinya Allah tahu apa yang ada pada kalian. Antum alaihi, yang kalian ada di atasnya. Maksudnya keadaan kalian. Jadi itu bahasa Arab itu tolong harus kita buka juga. Harus kita tahu juga cara menerjemahkan. Coba kamu terjemahkan itu. Qad ya'lamu ma antum alaihi. Apa artinya? Kalau diartikan satu persatu saja. Saya tafsirnya perkataannya nah. Sungguh dia mengetahui, qad ya'lamullah, sungguh Allah mengetahui. Apa? Qad ya'lamu ma antum alaihi. Apa yang terdapat pada engkau. Antum kalian, alaihi di atasnya. Bagaimana cara mengantrikannya ini? Kau kah? Qad ya'lamu ma antum alaihi artinya Allah tahu hal kalian, keadaan kalian. Allah lebih tahu keadaan kalian. Kata beliau pengarangnya, qad ahata ilmuhu bima antum alaihi min khairin wa syarrin. Allah itu dengan ilmunya itu meliputi kalian, ya, min khairin wa syarrin, keadaan kalian yang baik dan keadaan kalian yang buruk. Allah Maha tahu. Ini tinggal sedikit insyaallah. Tinggal sedikit ini. Lanjut nih. Wa alima jami'a a'malikum, dan Allah itu mengetahui semua amalan-amalan kalian. Ahsaha ilmuhu, ilmunya itu bisa menghitung amalan-amalan kalian. Wajara biha qalamuhu, catatan-catatan Allah Subhanahu wa taala bisa mencatat semua amalan-amalan kalian. Wa katabaha, dan menulis amalan-amalan kalian. Wa katabaha alaikum al-hafadhatu al-kiram al-katibun. Jadi ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Wa yawma yurja'una ilaihi, pada hari kiamat kalian dikembalikan. Jadi pada hari yang kalian dikembalikan, ay fi yaumil qiyamah, fayunabbi'uhum bima 'amilu, mereka akan diberitahukan apa yang mereka kerjakan. Ya, ay yukhbiruhum bijami'i a'malihim, diberitahukan semua pekerjaan mereka. Daqiquha wa jaliluha, amalan yang kecil, amalan yang besar. Ya, ikhbaran mutabiqan lima waqa'a minhum, diberitakan berita-berita sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Wa yastashhidu alaihim a'dha'uhum, dan akan bersaksi pada hari kiamat itu, akan bersaksi, semua anggota kita akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah, ini namanya a'dha', semua akan bersaksi. Ya, wa yastashhidu alaihim a'dha'uhum fala ya'damuna minhu fadlan aw adlan, maka tidak ada yang ditiadakan, tidak ada yang disembunyikan, ya, tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang ditambah-tambah hukumannya, tidak ada, adil semuanya. Walima qayyada ilmuhu bi'amalihim, ilmu Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan-amalan mereka. Ya, dzakara al-umuma ba'da al-khusus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang umum setelah yang khusus. Tadi yang khusus itu, kalau kau begini nanti kau begitu, kalau kau begini nanti kau begitu, itu yang khusus, dirincikan semua penjelasan-penjelasannya. Ada yang khusus. Apa itu Allah Subhanahu wa taala? Makanya Allah Subhanahu wa taala di ayat selanjutnya mengatakan wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat ini paling bawah, Allah itu maha tahu terhadap segala sesuatu. Jadi walaupun tidak ada malaikat, walaupun tidak ada in dan tidak ada itu, Allah tetap maha tahu.
Seperti itu maksudnya. Jadi seperti itu volume. Itu ayat tadi dari atas sampai bawah, innamal mu'minun sampai wallahu bikulli syai'in alim. Kata beliau pengarang kitab ini adalah itu adalah ayat yang irsyadun minallahi li'ibadihil mu'min. Itu pengajaran Allah Subhanahu wa taala tentang adab, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu kepada hambanya yang beriman. Itu saja belum.